Kembali lagi di Tajuk Rencana, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia yang lebih baik bersama saya Iman Soleh di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia. Telah hadir bersama kita Bung Irwan Arifianto, pemimpin redaksi MI News. Selamat datang Bung Irwan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Bung? Alhamdulillah. Iya. Tajuk Rencana minggu ini seperti biasa membahas 10 berita yang lagi viral. Ya. Nah, tampaknya ada berita-berita yang akan menarik nanti akan kita bahas kan. Banyak menarik. Ya, betul. Tapi yang pertama saya akan tanya dulu. Bung Irwan sudah divaksin apa belum? Itu dia. Belum. Masih panjang kayaknya nih. Ya. Saya nggak tahu. Saya nunggu SMS, tapi Ya. saya sudah kirim SMS gitu kan. Oke. Nunggu SMS kapan saya divaksin. Iya. Mungkin masih sehat badan saya. Oh, insya Allah mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya. Menariknya begini Kang, ketika kita berbicara masalah vaksin, kita sudah tembus 1 juta orang. Nah, ini tampaknya di satu sisi adalah sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi mungkin juga ada sisi lain ketika ini masuk bulan ke-10 atau hampir 1 tahun, Hampir 1 tahun. angka 1 juta itu mengganggu psikologis atau enggak, Bung? Angka sih ya, karena nol sih, angka nol. Kalau saya pikir dari Maret ini ya, Maret, April, Mei, Juni, 1 juta, ya saya tidak melihat dari kacamata ini ya, dari kacamata orang biasa saja memang cukup mengkhawatirkan. Betul. Seolah-olah, tapi kan kita harus melihat jumlah penduduk Indonesia sangat luar biasa Iya. banyak ya. Dan tingkat kesembuhan pun sangat tinggi, Iya. kan, tidak terlalu besar. 1 juta, kalau dari kacamata media, memang ya dengan hitungan waktu 1 tahun, Iya. biasa saja sih. Aha. Kami melihatnya seperti itu. Oke, tapi masyarakat merasa khawatir ketika itu mengganggu angka psikologis tembus 1 juta. Karena memang itu yang dikhawatirkan kan Ya, dari betul. sejak awal. Aha. Kita masih ingat pada saat tembus 100.000 pun, Aha. itu semua orang udah panik juga kan. Terus naik lagi sampai sekarang jadi 1 juta. Iya. Ya itu pemerintah seharusnya yang menjelaskan gitu. Ya. Pemerintah menjelaskan bahwa ya saya tidak tahu karena ini ada lagi kemudian informasi yang berkembang kita sudah masuk dalam 20 negara yang memang rawan tingkat betul. penyebaran COVID-nya. Cuma saya pikir-pikir Amerika aja sekarang lebih besar lagi ya Iya. Amerika. Negara-negara Eropa lebih banyak lagi gitu Betul. loh. Ya artinya dengan tingkat kesembuhan harusnya kan ini mungkin harus orang statistik yang bisa menjelaskan nih ya Bung. Jadi dijelaskan karena ini bagaimanapun supaya menumbuhkan optimisme pada masyarakat. Oke. Jangan terlalu khawatir dengan angka lah. Betul. Yuk sama-sama kita berjuang untuk Betul. lepas dari pandemi ini. Iya. Terutama memang sebenarnya begini, ini ada 2 hal yang saya perhatikan ya. Pertama memang angka psikologis membuat masyarakat atau kita pun ketakutan, tapi kedua memberikan harapan, ya udah kalau memang tidak mau bertambah, kita harus betul-betul menjaga diri kita sendiri. Nah, seperti itu. Walaupun ini angka juga kesembuhan juga relatif meningkat meningkat, begitu ya, iya, dibandingkan misalnya percepatan dengan yang korban begitu. Memang masalahnya kemarin ini kalau saya lihat anggaplah percepatan ya. Percepatan ini kan kita lihat dimulai dari sebelum tahun baru ya. Pada saat Desember Januari masuk tahun baru, liburan tahun baru, tiba-tiba angkanya melonjak ya. Saya masih ingat sekitar mungkin 1 minggu yang lalu kita pernah mencatat angka rekor ya dengan jumlah sekitar puluhan ribu gitu korban. Tapi itu kan ekses dari sebelumnya, dari pada saat liburan tahun baru, setelah itu baru jumlahnya membengkak. Tapi ya lama-kelamaan mungkin klaster-klaster dulu bermunculan. Ya wajar lah namanya. Ini sudah kena, pasti kena. Apalagi kan yang dikhawatirkan sekarang adalah klaster keluarga. Betul. Nah itu. Kembali lagi ke soal angka 1 juta, susah. Cuma saya pikir begini, kita harus melihatnya dengan sisi kacamata positif lah. Kami sebagai media juga harus melihatnya kacamata positif. Supaya kita juga harus optimisme gitu loh, bahwa ya sudah 1 juta, yuk jangan sampai bertambah lagi. Betul. Gimana caranya? Ya kembali ke diri kita masing-masing. Iya. Tapi mudah-mudahan ini juga terjawab dengan munculnya vaksin kan ya. Nah, Jadi ini, sehingga betul. kekhawatiran masyarakat angka tembus 1 juta itu terjawab oleh bisa berkurang ya, ada vaksin mudah-mudahan Betul. akhirnya tidak bertambah jumlah ini. Tapi kalau kemarin pernah rekor berapa ya, sekitar 12 sampai 14 ribu, itu semua orang juga udah mulai panik lagi. Cuma gini Bung Iman, ini yang saya khawatirkan, Jakarta terutama, karena Jakarta juga sudah, saya tidak tahu nih, padahal Jakarta yang saya dengar nih anggarannya cukup besar loh untuk penanganan COVID ini, tapi ya paling besar juga jumlah korbannya. Betul, kan? iya. Nah itu. Nah ini berkorelasi dengan berita yang kedua Bung Irwan, begitu bahwa ketersediaan kamar rumah sakit di beberapa daerah itu di tengah jumlah 1 juta itu semakin sedikit.
Artinya ini sudah masuk kepada lampu merah begitu. Betul. Untuk peringatan bahwa ketersediaan rumah sakit ini semakin sedikit. Iya. Nah, Bung Irwan menanggapinya Nah bagaimana? gini, jadi beberapa hal memang di sini saya melihatnya begini ya. Pertama, ketidaksiapan pemerintah daerah untuk menyiapkan sarana untuk korban-korban COVID ini ya. Di beberapa daerah, terutama kita lihat di Jakarta saja lah, Jakarta, Jabodetabek. Ya dulu kalau tidak salah beberapa bulan yang lalu ada wacana untuk menjadikan hotel sebagai tempat isolasi mandiri kan. Betul. Terus kemudian PHRI membantahnya karena tingkat kunjungan tingkat kunjungan hunian di hotel-hotel akan semakin menurun. Tapi menurut saya ya sekarang kalaupun seharusnya di sini kan ada koordinasi ya. Mungkin tugas barunya Pak Sandiaga Uno nih. Bagaimanapun sekarang pariwisata sudah tidak ada. Ya kenapa tidak kemudian hotel-hotel itu dijadikan sebagai staycation gitu. Contoh misalnya seperti itu. Di beberapa daerah di Bogor terutama beberapa rumah sakit beberapa hotel sudah tidak mau menampung orang-orang yang memang ingin berisolasi mandiri. Ini juga mengkhawatirkan. Nah, memang jumlah rumah sakit tidak sebanyak jumlah rakyat Indonesia ya kalau kita hitung. Terutama daerah Tangerang Selatan lah yang saya kenal, daerah Tangerang Selatan itu disebut daerah kotanya rumah sakit. Betul. Ternyata memang panik juga pada saat korbannya membengkak jumlahnya luar biasa. Sampai kemudian mereka mengadakan istilahnya kalau tidak salah ya, tidak salah, saya juga pernah membaca beritanya, menulis beritanya, tempat kos. Tempat kos dijadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Nah seperti itu. Ini tugas keras kerja kerasnya pemerintah daerah lah terutama untuk menyediakan fasilitas seperti itu. Mungkin salah satu solusinya adalah itu menyediakan kembali hotel-hotel untuk jadikan sebagai tempat isolasi mandiri. Seperti itu. Yang menarik khusus untuk Jakarta, Bung. Itu kan Wisma Atlet juga sudah penuh. Sudah penuh. Pertama, ketika dulu kita menghadapi pandemi ini pada masa-masa awal, pemerintah bahkan menyediakan Pulau Galang. Nah, tanggapannya, Bu? Iya. Jadi gini, tapi begini ya, saya kalau soal Pulau Galang ini menarik, tapi bagaimanapun orang Indonesia kan tidak mau. Betul, dibawa jauh ya? Dibawa jauh kan, pengennya tuh ya yang dekat-dekat saja itu. Memang ini dilematis dah, tapi bagi saya ini tugas pemerintah. Ya mungkin, nah ini yang lebih lucu lagi, kalau tidak salah Depok, Bogor, Depok, Tangerang Selatan sama Tangerang sudah ini angkat bendera putih. Angkat tangan. Ya, bendera putih. Dia minta pemerintah pusat untuk mengambil alih kendali penanganan kasus COVID. Masalahnya klasik anggaran gitu. Nah, itu kan pertanyaan berikutnya juga kan. Jadi selama ini anggarannya kemana gitu. Nah, ini seharusnya pada saat kondisi seperti ini, ya mau tidak mau pemerintah daerah juga ya sudahlah mengenyampingkan ego-ego mereka gitu loh. Ini salah satu, apalagi sekarang presiden yang saya tahu, presiden itu cuma 2 hal yang selalu dibicarakan dalam sidang kabinet. Pertama soal penanganan COVID, kedua soal masalah ekonomi kan. Nah seharusnya sudah situ aja, jangan masuk ke politis, masuk yang lain. Ini rakyat loh, rakyat sudah banyak yang sengsara, seperti itu. Ya mudah-mudahan ini permasalahan rumah sakit ini akan segera tertangani. Ketika misalnya PPKM diperpanjang. Betul. Terus-terusan panjang nih, saya juga bingung. Makin lama makin juga nanti saya akan nggak tahu nih berdampak sampai pada kapan hal nih. Ya, betul, Bung. Nah, yang menarik, Bung, kemarin itu Pak Jokowi kembali divaksin untuk kedua kalinya. Ketika yang pertama juga menjadi sorotan publik, begitu ya. Terutama ketika misalnya yang menyuntiknya gemeteran. Gitu. Nah, sekarang yang kedua tampaknya lancar. Dan itu memberikan dampak positif bagi masyarakat agar memahami bahwa vaksin itu penting. Betul. Tanggapan Bung Irwan? Ya, jadi memang kita melihat kemarin ya pada saat Pak Jokowi yang pertama kan disuntik vaksin. Kita lihat ternyata tidak ada efek apapun kan, ya cuma dia bilang cuma pegel-pegel saja. Beberapa influencer dan beberapa pejabat sudah disuntik dan alhamdulillah tidak ada dampaknya sama sekali tidak ada efek negatif sama sekali. Nah, dengan mudah-mudahan dengan vaksin yang kedua ini semakin menimbulkan kepercayaan dari masyarakat bahwa memang saatnya kita bervaksin. Gitu. Nah, sekarang kan masalahnya masih ada kontradiksi, Bung. Ada yang mau, ada yang nggak mau. Nah, kira-kira bagaimana untuk menyukseskan vaksinasi ini? Harus terus sosialisasi ya? Maksud saya sekarang memang tugas pemerintah terus menyelesaikan soal vaksinasi, terutama gini, di beberapa perkotaan mungkin tingkat kalangan dari terpelajar maupun kalangan menengah, mereka sudah oke lah, mau gimana pun vaksin salah satu cara. Ini persoalannya kan di tingkat menengah ke bawah. Nah, apalagi kemudian muncullah hoax kan, muncul hoax dan isu-isu yang mengatakan bahwa vaksin itu ini itu masih berkembang. Tugas sekarang pemerintah adalah harus terusan gencar bahwa kita harus vaksin. Seperti itu. Mudah-mudahan lancar, Bung ya. Karena targetnya kan sampai dengan bulan April nanti. Itu terus vaksinasi. Stoknya ada nggak nih? Nah, mudah-mudahan. Saya kebagian nggak ya? Terkait dengan masalah itu, Bung. Bahwa Indonesia adalah menjadi salah satu bagian, menjadi salah satu negara yang ikut andil atau ikut bersaing untuk
menghunting atau mendapatkan vaksin di antara beberapa negara maju. Karena vaksin ini kan masih terbatas, Bung. Iya. Begitu. Nah, Indonesia adalah salah satu yang mendapatkannya. Dibanding Malaysia, Filipina atau di negara-negara ASEAN, itu justru Indonesia adalah salah satu yang paling pertama mendapatkan vaksin. Tanggapannya, Bung? Ya, dalam hal ini kita harus akui ya pemerintah, terutama pemerintah pusat Pak Jokowi cepatlah merespon pada saat sebelum vaksin ini diuji kliniskan ya. Kalau tidak salah setahun kemarin tuh pemerintah sudah sangat gencar melobi negara-negara yang memang memproduksi vaksin, terutama Cina ya. Nah, Cina kita paling banyak mengimpor vaksin dari Cina kan, dan kerjasama beberapa perusahaan-perusahaan Cina dan perusahaan Indonesia. Nah, saya pikir sekarang dibandingkan tadi dengan Malaysia, dengan beberapa negara misalnya yang ada di ASEAN, kita bisa lebih maju lah. Tapi kan persoalannya bukan seperti itu saja, jumlah penduduk Indonesia juga lebih banyak. Nah, begitu. Ketersediaan vaksin juga terbatas. Nah, itu yang mungkin ini jadi PR pemerintah ya berikutnya ya. Bahwa sanggup nggak nih pemerintah, apalagi kan ini gratis. Betul. Ini anggaran besar juga nih untuk ini. Itu menyangkut ke berita selanjutnya, Bung Iwan. Bahwa ternyata anggaran untuk pengadaan vaksin itu sangat besar. Betul. Nah, ketika misalnya ada anggaran-anggaran lain di dalam APBN, ternyata anggaran untuk vaksinasi ini justru lebih besar dibandingkan anggaran-anggaran lain. Betul. Nah, ini berakibat kepada membengkaknya hutang negara. Iya. Bung Irwan, gimana tanggapannya? Memang ini lagi-lagi ya saya tidak tahu ya, tapi bagaimanapun kita harus tahu karena ini kan hutang ini kan akan dibebankan kepada anak cucu kita kan. Jumlahnya tidak sedikit loh. Sampai kemarin pada saat pemerintah mengajukan utang baru ya. Kalau tidak salah sampai 6.000 triliun total semua ya. Betul. Nah, untuk defisit, karena defisit APBN kemarin itu sudah cukup lumayan tinggi juga sekitar 956,3 triliun. Wow gitu. Tapi bagi saya itu makanya selama memang ini dana ini kan sebenarnya digunakan untuk terutama yang saya bilang tadi adalah soal masalah penanganan COVID. Ya. Ini kan bukan biaya yang sedikit ya. Dengan kita pemerintah harus menyediakan, taruhlah misalnya dari total 250 juta penduduk Indonesia, paling kita yang dapat vaksin sekitar 180 jutaan ya. Kan banyak syarat nih yang dapat vaksin itu kan. 180 jutaan. Nah, kebayangkan 180 juta kali berapa gitu kan, berapa pemerintah menggunakan anggaran biaya seperti itu gitu. Betul. Ya mau tidak mau, karena bagi saya ini tidak hanya Indonesia, semua negara juga sama. Dan bagi saya keputusan pemerintah untuk menggratiskan pemberian vaksin, itu langkah yang sangat bijak. Artinya bahwa... Dengan resiko utang gede ya? Betul, Bung. Artinya bahwa saya baru mau mengatakan bahwa ternyata kepedulian negara, kepedulian pemerintah terhadap penanganan pandemi ini cukup besar. Bahwa pertama pemerintah sudah mengeluarkan Perpu untuk mengganti anggaran APBN. Kemudian nanti juga akan terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan segala macam begitu. Nah, untuk konklusi dari masalah pembengkakan hutang ini, kira-kira penanganan yang lebih baiknya dari pemerintah gimana tuh, Bung? Gini, kalau kita melihat dari awal nih ya, pada saat pandemi ini meledak ya, sekitar bulan Maret kan, ya semua orang tidak akan menduga ya, tidak akan menduga bahwa hal ini akan terjadi kan. Pada saat itu pemerintah sekitar pada saat presiden terpilih kan, ya tentunya akan mengutamakan infrastruktur kan. Jadi sebenarnya pembengkakan biaya dari infrastruktur juga sudah cukup besar kan. Nah itu. Kan ini ada kejadian darurat yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga terjadilah penyebaran pandemi, dan ini tidak hanya di Indonesia. Mungkin saya tidak tahu apakah nanti pemerintah juga harus punya strategi langkah panjang untuk menangani bagaimana cara pembayaran utang ini, karena bagaimanapun ini buat masyarakat, buat generasi berikutnya gitu loh. Karena mau tidak mau pemerintah harus ada utang, bukan tidak ada utang, harus punya anggaran, punya uang untuk istilahnya memulihkan kondisi ekonomi, ya melanjutkan pembangunan, mengurus negara, dan terutama, tapi begini, menurut saya pada saat pemerintah memutuskan untuk menggratiskan vaksin, itu adalah langkah yang luar biasa bijak. Dan mudah-mudahan tampaknya pandemi ini segera berakhir, kemudian pemulihan ekonomi juga akan semakin cepat begitu, Bung ya. Nah, berita lain yang menarik, pembentukan PAM Swakarsa. Nah, masih ingat peristiwa 98? Iya, kebetulan waktu itu saya masih baru jadi kerja di wartawan nih. Gitu tuh, Bung. Jadi tapi saya terus terang ya, saya kan karena kan bagaimanapun sama saya media, tapi begitu saya sebagai orang yang membaca informasi. Dan bayangan saya pada saat mendengar Kapolri bicara soal PAM Swakarsa, pertama yang saya pikirkan,
waduh, ini kayak kasus 98 nih. Iya. Bagaimana kelompok-kelompok masyarakat di organisasi untuk menjaga keamanan. Iya. Tapi kan tidak seperti itu kan, Bu? Iya. Ya kan? Konsepnya adalah seperti polisi warga atau polisi lingkungan. Informasi itu yang kemudian tidak sampai ke Betul. masyarakat. Karena sekali lagi, orang Indonesia itu kan cuma sepotong-sepotong. Makanya saya pun, karena saya pertama kali baca pertama kali pada saat Kapolri bicara seperti itu di DPR dan memberikan statement, muncul di WhatsApp grup, biasalah di sosial media, yang pertama bayangan saya, wah ini mau ngulang lagi 98 nih, maksudnya apa nih gitu kan. Tapi setelah saya membaca definisi yang Pam Swakarsa sekarang, baru saya paham, ternyata tidak seperti itu. Karena kenyataannya kan memang sudah lama di Indonesia terutama di daerah-daerah. Betul. Mereka punya bukan pasukan, punya semacam petugas keamanan. Ya semacam satpam lah. Iya, di Bali itu pecalang. Pecalang, Iya, semacam konsep pecalang. Betul. Atau yang semi formalnya adalah satuan-satuan pengamanan yang ada di lingkungan ataupun di perusahaan-perusahaan. Mungkin sebaiknya jangan pakai Pam Swakarsa aja namanya mungkin harus dirubah ya. Karena ada memori yang kurang enak lah tahun 98. Cuma saya tidak tahu kenapa nih Pak Kapolri ini menyebut Pam Swakarsa. Kalau tidak salah di Undang-Undang Kepolisian itu disebutkan tentang undang-undang nyebut yang salah. Mudah-mudahan itu karena juga Kapolri yang lama sudah menandatangani. Iya, kan dia hanya melanjutkan. Iya, tinggal bagaimana atau mungkin dibikin semacam apa ya? Turunan dari undang-undang itu untuk kemudian supaya ada kata populer. Saya masih ingat KPK. KPK itu kan kalau ada undang-undang bukan KPK, tapi Komisi Tindak Pidana, saya lupa lagi KPTPKN panjang lah. Kemudian disingkat KPK oleh media kan. Sehingga sekarang lebih populer KPK. Ya mungkin Pam Swakarsa juga seperti itu mungkin ya. Ya sebaiknya karena ada memori yang kurang bagus itu sih kalau menurut saya. Sehingga tidak memunculkan antipati. Akhirnya apa yang sekarang terjadi? Akhirnya kan digoreng juga nih. Betul. Jadi rame kan akhirnya kan itu. Jadi kalau kita bicara nih bagaimana kan pasti begini. Ini yang mengenal Pam Swakarsa tahun 98 kan mungkin antara kita aja nih yang lahir tahun 70. Banyak anak-anak muda sekarang juga pada bingung. Pam Swakarsa itu apa sih? Nah itu kan. Nah pemerintah juga harus menjelaskan Pam Swakarsa 98 itu seperti ini, Pam Swakarsa sekarang itu seperti ini. Karena kalau kita ingat tahun 98 itu kan memang beberapa eksponen masyarakat yang dibentuk oleh kalau tidak salah pemerintah saat itu sebenarnya untuk menjaga keamanan kan, menjaga keamanan. Cuma menjadi masalah pada saat Pam Swakarsa itu bentrok dengan mahasiswa. Betul. Saya masih ingat di Jalan Tendean sini. Waktu saya terpontang-panting karena memang rusuh gitu loh. Dan saat itu memang kelompok-kelompok masyarakat yang dinamakan Pam Swakarsa membawa senjata tajam. Sebetulnya konsep Pam Swakarsa ini kan juga ada di negara-negara lain kan yang polisinya lebih bagus. Betul. Katakanlah misalnya di Australia dan Jepang begitu ya. Itu tadi yang disebut dengan polisi lingkungan begitu. Sebetulnya mereka juga lahir dari kelompok-kelompok masyarakat yang menjaga lingkungannya. Makanya sebenarnya kan begini, kalau kita melihat di luar itu kan namanya polisi itu kan sebenarnya orang sipil kan. Orang sipil dipersenjatai kan, beda dengan tentara kan. Nah ini yang memang selama ini salah kaprah ya kalau saya lihat di Indonesia. Mudah-mudahan nanti ada perubahan lah karena bagaimanapun betul di luar itu polisi itu adalah orang sipil yang dipersenjatai. Nah, kalaupun toh sekarang muncul konsep seperti itu, mudah-mudahan ini kedepannya perlahan-perlahan ya memang betul-betul polisi itu untuk melayani dan melayani dan menjaga keamanan masyarakat gitu loh. Jadi mereka tidak seperti tentara, harus ada perbedaan. Karena gini, Bung, masih banyak yang bias membedakan antara polisi sama tentara. Ya kan? Betul. Karena di dalam undang-undangnya ketika berbicara keamanan itu terkait polisi, sedangkan pertahanan itu terkait tentara. Tapi terkadang pada saat demo, nah ini yang kadang-kadang bias gitu. Ini tapi mudah-mudahan lah, ini kan pelajaran ke depan ya. Saya pikir juga masyarakat juga tetap harus diinformasikan Pam Swakarsa itu seperti apa, Pam Swakarsa seperti apa. Ceritakan juga soal kondisi 98 itu seperti apa. Bukan mengorek luka lama, cuma supaya beda loh, ini 98 itu seperti ini, nah yang sekarang karena ada undang-undangnya. Betul, ujung-ujungnya menjadi cair, Bung ya. Menjadi cair gitu. Oke. Berita yang lain yang lebih viral lagi, yang baru-baru ini muncul adalah ujaran kebencian dan rasisme. Nah, ini dari seorang Ambrosius Nababan terhadap Natalius Pigai. Tanggapannya Bung Irwan? Saya pikir begini ya, ini pelajaran buat kita semua ya. Jangan mudah lah kita istilahnya menggunakan jari kita untuk memaki-maki orang gitu kan. Dalam kasus Pigai ini memang akhirnya menjadi ramai karena memang Pigai itu disandingkan dengan gorila kalau tidak salah ya. Di Betul. Nah, mungkin kalau menurut saya nggak usah ke ranah hukum lah, terlalu jauh. Minta maaf saja, kan selesai kan. Tapi bagaimanapun kita ada undang-undang ITE juga. Betul. Itu yang jadi dan masalah. itu menjadi fenomena umum di media sosial ketika keduanya itu saling tidak bisa menahan ujaran-ujaran. Gini Bung, jadi kalau saya lihat di Indonesia itu
ini apa baper. Ya. Iya, pada saat muncul di sosial media itu mereka baper gitu Iya. loh. Ya saya juga tidak melihat dalam konteks ini ya. Betul Nababan juga salah ya. Karena kan bagi saya juga masa sih orang disandingkan dengan gorila Betul, misalnya kan itu betul. tuh juga salah. Ya tapi seharusnya kita belum siap mungkin untuk menerima kritikan, menerima pendapat gitu. Di undang-undang itu sebenarnya sudah jelas ya kalau udah menyinggung perasaan seorang bisa diadukan. Nah, ini sebenarnya juga masyarakat masih belum sadar kegunaan fungsi sosial media itu seperti apa. Dan ini tercermin ya dalam kasus kemarin ya. Tapi jangan salah Bung, ini kasusnya bukan sekali yang pertama loh. Iya. Banyak kasus-kasus yang Banyak lain sekali. yang juga akhirnya berujung di Pengadilan. permasalahan hukum di Masalah pengadilan hukum, iya, begitu. banyak. Nah, untuk bisa mengurangi hal-hal tersebut itu Kadang-kadang begini nih. Kalau Bung lihat ya bagaimana kita sering kali melihat orang-orang maki-maki presiden, orang-orang maki-maki Kapolri atau pernah maki-maki Brimob, terus ditangkap. Kan nangis-nangis tuh. Saya lihat kan, ya nangis-nangis. Kemarin maki-maki kan sampai wah penggal, ada kata penggal, kata apa. Terus 2 hari ketika ditangkap dia nangis-nangis. Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia. Nah itu kenapa sih? Bagi saya begini ya, itu kan sebuah pelajaran ya. Coba bijaklah bersosial media gitu sama siapapun. Termasuk menurut saya tidak hanya pada pemerintah mengkritik pemerintah atau apa. Silakan mengkritik, tapi kritikannya secara cerdas gitu. Jangan maki-maki, jangan ngomong penggal, jangan ngomong ini kan. menariknya adalah karena sekarang ini kasus hukumnya yang melaporkan atau yang merasa dirugikan adalah Natalius Pigai, orang Papua. Nah, kaitannya dengan isu rasisme di Papua, Bung. Ya, ini kan kalau kita lihat dalam kasus Malang saja kan cuma hanya ungkapan. Begini, saya sih melihatnya memang di kita itu sangat sensitif ya. Apalagi saya sih paham lah. Cuma terkadang kadang-kadang orang misalnya kayak gini, Bung. Pengucapan kata mohon maaf ya anjing misalnya kan. Nah, anjing. Beberapa mungkin kalau di kalangan anak muda penggunaan kata anjing itu kan pernah dibahas juga ya. Betul. Itu hal yang biasa. Tapi di beberapa mungkin di antara kita nih kata anjing itu kan sama dengan kasar. Contoh seperti itu kan. Nah ini penggunaan kata monyet pun sama. Kan saya masih ingat waktu kasus Malang kemarin. Mungkin orang-orang ada yang sering maki-maki monyet, nyet. Tapi ada orang yang mungkin tidak terima juga. Betul. Ini pakai hati menerima. Nah, baper. Bagi saya mungkin sudah saatnya lah kita juga jangan menghina fisik seseorang. Kita jangan menghina seseorang dengan menyamakan dengan mengadukan dengan binatang gitu loh. Bagaimana kan bangsa kita kan adalah bangsa yang terkenal ramah, terkenal baik, terkenal sopan. Kenapa sekarang ini kok apa ya? Orang tuh seenak, ya mungkin karena pengaruh sosial media juga. Jadi seorang tuh seenaknya aja gitu loh, maki-maki orang atau apa sosial media. Termasuk ke orang-orang Papua gitu kan. Itu kan saudara kita juga. Kenapa sih kita harus maki-maki mereka dengan kata-kata binatang gitu, meskipun di beberapa anak gaul mereka bilang itu hal biasa, wajar. Lu aja kan sering gua panggil nyet misalnya. Ya tapi kan konteksnya beda. Kalau kenal sih mungkin nggak ada masalah, kalau nggak kenal bagaimana? Betul. Saya pikir ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita ya Bung ya. Sudah terlalu banyak kasus seperti agar ini. Agar tidak terulang lagi ujaran kebencian dan rasisme di media sosial ataupun dalam kehidupan sehari-hari begitu. Nah, selanjutnya adalah berita yang saya pikir juga ini perlu menjadi perhatian kita, Bung. PPKM kembali diperpanjang, pembatasan perjalanan dan kegiatan masyarakat terkait COVID-19. Saya terus terang, kita tuh banyak singkatan ya. PSBB, saya tuh sampai bingung kalau misalnya ya saya ketukar-tukar ya Bung. Iya, tukar-tukar, ada PSBB lah, ada PPKM. Saya tuh menghafal PPKM aja, pembatasan, apalagi ya, kok banyak kalau ya kenapa inilah pemerintah harusnya juga mulai ini tugasnya Dewan Bahasa Dewan Bahasa. Jangan sampai mungkin, masyarakat malah makin bingung. Harusnya mungkin ini tugas Kominfo ya, supaya tolonglah menyederhanakan bahasa. Ada PPKM jilid 1, PPKM jilid 2, terus nanti ada PPKM jilid 3 dan berjilid-jilid lagi. Tapi kembali lagi, sebenarnya kan tidak akan jauh beda antara PSBB sama PPKM ini kan. Artinya pembatasan. Cuma memang kalau di PPKM ini lebih ketat. Nah, tapi masalahnya yang saya perhatikan di sini, meskipun kita sudah melakukan pengetatan beberapa hal, tapi tidak pernah ada sanksi seandainya ada pelanggaran. Betul. Termasuk PSBB kemarin. Di Jakarta itu sanksinya yang saya tahu itu cuma didenda 250.000 kalau tidak menggunakan masker atau misalnya sudah kerja sosial gitu. Harus menurut saya sekarang saatnya mungkin kita harus seperti negara lain, harus keras gitu. Betul. Permasalahannya sekarang pembatasannya adalah sepulau Jawa, Bung. Begitu. Lalu kemudian ketika kemarin PSBB tampaknya tadi tindakan-tindakan atau sanksi-sanksi dari aparat juga tidak memberikan efek jera. Nah, sekarang kira-kira untuk menumbuhkan efek jera dan kesadaran masyarakat atas prosedur kesehatan itu gimana, Bung?
pemerintah, lagi-lagi pemerintah yang harus, tapi susah ya, karena begini, yang saya tahu ya, contoh misalnya gini, pada saat pertama kali PPKM yang jilid pertama tuh dideklarasikan oleh pemerintah ya, oke mulai tanggal segini kita PPKM. Iya. Hari pertama betul-betul kosong. Iya. Hari kedua ramai lagi. Jadi orang di situ cuma apa ya? Cuma sesaat aja gitu. Iya. Ketakutan sesaat, tapi kemudian karena mungkin mereka juga banyak kegiatan, butuh apa, mereka Iya. juga akhirnya tetap keluar rumah Hari juga. pertama antar batas provinsi Dijaga. dijaga, Hari kedua razia nggak ada. di mana-mana. Hari kedua nggak ada. Hari kedua Nah, nggak itu. ada. Tidak Namun- konsisten gitu Betul, loh itu. iya. Maksud saya, ya ini pemerintah daerah terutama yang betul harus mengawasi, Dinas Satpol PP lah yang betul-betul harus ya dibantu polisi tentunya ya. Yang dia harus banyak melihat. Saya masih lihat kok beberapa tempat di daerah Bogor, daerah Tangerang Selatan, daerah Tangerang, kafe-kafe masih berjamur. Iya. Bagi saya gini, oke lah itu karena masalah kebutuhan ekonomi ya. Tapi tetap jaga protokol kesehatan, misalnya berjarak. Tapi kalau saya lihat beberapa kafe tetap aja nyampur. Ya, artinya kalau begitu kembali peran pemerintah untuk menegakkan aturan, lalu kemudian memberikan sanksi yang cukup tegas, begitu ya. Dan saya pikir sanksinya sudahlah kayak main-main gitu sanksi kerja sosial tuh. Kalau di luar negeri mungkin kerja sosial tuh merupakan hal yang wajar ya. Iya. Kalau di Indonesia sepertinya diketawain aja gitu kan, ya udahlah kita nyapu misalnya 2 jam 3 jam terus bayar 50.000. Mungkin harus ada sanksi yang lebih keras. Kalau kita lihat banyak sanksi-sanksi yang lucu yang di India kalau tidak salah ya kan banyak tuh pada saat orang melanggar menggunakan masker ada yang dimasukkan ke dalam ambulan digabung sama orang yang lain supaya ada efek takut gitu loh. Betul. Mungkin pemerintah Indonesia juga harus kreatif gitu kan melakukan hal seperti itu. Mudah-mudahan yang penting adalah bagaimana ketegasan itu diberikan, lalu kemudian agar pandemi ini juga segera berakhir. Segera berakhir ya. Nah selanjutnya Bung Irwan, ini yang agak sensitif begitu. Ya. Di Padang ada fenomena menarik ketika misalnya salah seorang siswa yang non-muslim itu dipaksa memakai jilbab di sekolah negeri. Ya. Itu tanggapannya gimana Bung? Ya. Ini pada saat ini rame ya diinformasikan, saya lebih melihatnya begini ya, ini karena ada peraturan daerah, ada perdanya gitu loh. Sedangkan perda kan yang mengatur regulasi di sana kan, aturan di sana. Ini memang harus ditinjau. Bagaimanapun kita juga sebagai orang Islam sebagai kelompok mayoritas ya harus menghargai juga gitu ya orang kelompok minoritas. Apalagi ini kan sekolahnya bukan sekolah swasta. Ya, Sekolah negeri. Kalau sekolah swasta sih bagi saya itu kan urusannya sekolah masing-masing. Ya inilah kesadaran untuk istilahnya saling menghargai, saling menghormati yang sampai saat ini menurut saya berdasarkan masih kurang gitu. Saya tidak bicara soal toleransi sama intoleran, tapi saya lebih melihat saling menghargai. Bagaimanapun karena dia non Muslim dan dia memang sebenarnya tidak punya kewajiban dan itu di sekolah negeri. Mungkin si perda itu saya tidak tahu secara detail ya perda itu seperti apa. Apakah betul ada kewajiban bahwa setiap siswi di sekolah di seluruh Padang menggunakan jilbab misalnya, itu yang mungkin harus ditinjau ulang, terutama dari kelompok minoritas. Kan di Padang menurut saya meskipun mayoritas adalah penganut agama Islam, tapi saya yakin mungkin sekitar 5-7% tuh dari kelompok non-muslim juga, ada dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu. Ada beberapa riset terdahulu yang menunjukkan beberapa provinsi itu dianggap sebagai provinsi intoleran. Begitu. Lalu kemudian juga ketika dikaitkan dengan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, nah perda ini kira-kira menurut Bung Irwan bagaimana? Mendingan direvisi atau dihapuskan? Sebenarnya begini ya, bagaimanapun kan itu hak otonom setiap daerah ya untuk menentukan ini. Cuma kan memang harus ada pasal-pasal yang memberikan juga sisi toleransinya. Seperti di Aceh misalnya yang saya tahu ya, di Aceh juga betul aturannya sangat mengikat, malah hukumnya kan hukum syariah. Tapi ketika misalnya orang non Muslim itu tidak menggunakan hukum syariah, hukum sipil kan, hukum kembali hukum negara. Nah sama, ini mungkin kesadaran dari beberapa pejabat terutama yang masih melihat undang-undang itu secara hitam putih, tidak abu-abu. Kan harusnya ada kan penjelasannya bahwa bagaimanapun ya saya melihat orang tidak menggunakan hijab ketika dia memilih menggunakan hijab tapi dia bukan non muslim. Itu kita harus hargain. Atau mungkin karena kondisi negara kita ini lagi ramai dengan situasi politik identitas, kemudian dari ini kan kalau permasalahan SARA. Kalau kita lihat sejak ini kembali ke pilkada DKI lagi ya, nah, kan pilkada 2017 DKI mulai ramai kan. Jadi kok imbasnya kemana-mana gitu, sampai ke Padang, ke Aceh. Saya pernah ke Aceh beberapa kali ya pada saat sebelum pandemi. Saya pikir kondisinya biasa-biasa aja, tidak ada ketakutan yang berlebihan gitu. Ya, saya Jumatan saja gitu loh. Kawan saya nggak Jumatan karena sakit juga tidak masalah, ya tinggal di hotel. Atau kemudian pada saat saya keluyuran kemana, saya lihat masih banyak orang yang tidak menggunakan hijab. Ada beberapa ya tidak saya lihat.
melakukan hijab dan tidak ada masalah. Bagi saya cukup cair gitu di Aceh ya. Tapi aturan-aturan seperti mungkin kan yang tidak diperbolehkan itu setahu saya ya. Kalau misalnya berpacaran di pinggir jalan itu nggak boleh kan. Tapi beberapa saya lihat masih ada tuh yang normal saja ya. Jadi tidak ada ketakutan yang berlebihan. Nah ini yang mungkin juga harus diterjemahkan oleh beberapa daerah pada saat kemudian mereka akan menerapkan peraturan-peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD mereka sendiri. Ada sisi yang lebih fleksibel lah untuk menghargai kelompok-kelompok atau masyarakat yang memang dari minoritas, bukan dari kelompok Islam. Oke, mudah-mudahan ini juga memberikan gambaran bahwa ke depan Indonesia lebih baik lagi dan memahami keberagaman sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika ya, Bung. Nah itu ya lagi-lagi kita lah sebagai terutama dari keluarga dulu ya ditekankan seperti itu. Kalau saya melihat kan banyak juga keluarga yang dari awal mendidik mereka dengan mendidik anak-anaknya sangat cukup keras. Saya juga kadang-kadang suka miris juga kok sampai seperti itu. Kenapa kita harus membenci satu sama lain? Ya mereka berada di luar agama kita tuh urusan mereka sudah jelas di Quran kan surat Al-Kafir itu sudah jelas dan selama ini kita menghargai. Kita kalau lihat sejarah di agama Islam kita pada saat Nabi Muhammad kan membuat perjanjian Madinah yang sudah jelas menjaga betul-betul orang lain tidak minoritas dan mayoritas. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah Islam ya dari dinasti Umayyah ke Khalifah Umayyah sampai Abbasiyah minoritas dihargai dan tidak pernah ada masalah. Nah, kenapa di Indonesia sekarang seperti itu? Nah itu politik kembali Bu. Kembali politik. Ya. Terakhir Bung Irwan. Ini ada berita menarik ini. Apa tuh? Ini ceritanya permasalahan perselingkuhan. Hanya kebetulan perselingkuhan ini dilakukan oleh wakil ketua DPRD. Begitu. Ini berbicara tentang etika politik, juga norma di masyarakat. Begitu. Nah, ada salah satu idiom misalnya harta, tahta, dan wanita. Begitu. Nah, menanggapi ini, Bung Irwan, ini kejadiannya di Minahasa. Betul. Jadi gini. Ini ramai 2-3 hari terakhir ini ya, pada saat meledak ya. Awalnya kan saya lihat di beberapa sosial media belum mengekspos sih karena kan media itu harus berhati-hati. Beda sama sosial media. Kalau sosial media kan langsung aja ya. Kayak sampah aja, main buang-buang saja. Kalau mereka kan hati-hati. Pada saat muncul sosial media kita juga bingung. Kalau di videonya ya kita lihat perempuan itu berdiri di atas kap dan pegang wiper. Sambil jalan terus ada yang teriak-teriak. Itu ada 3 frame kalau tidak salah. Jadi ada tiga orang yang memvideokan adegan itu kejadian itu dengan terus sudut yang berbeda. Sudut yang berbeda di atas kalau tidak salah, di belakang sama di depan. Ini meledak dan kemudian yang saya kaget di sosial media yang berkembang itu tidak hanya kejadiannya. Muncullah profil. Membandingkanlah istri tua sama istri muda gitu kan. Pelakor kalau tidak salah. Jadi ramai. Yang kita kaget juga ternyata pelakunya adalah wakil ketua DPRD Sulawesi Utara. Iya, dari partai yang cukup besar juga. juga. Besar. Ini akhirnya membuat masyarakat jadi menurut saya satu Indonesia mungkin kepo lah. Saya pikir ya seluruh Indonesia kepo karena kalau saya lihat di traffic media online terutama itu selalu nomor 1 kasus ini. Mengalahkan semuanya. Mungkin mengalahkan pada saat Pak Jokowi disuntik vaksin. Kalau yang kemarin kan waktu Pak Jokowi disuntik vaksin saya lihat di Google Analytics itu hampir semua media online tinggi trafficnya. Betul. Tapi pada saat itu yang traffic yang tinggi adalah soal masalah perselingkuhan. Pertanyaannya Bung, kenapa itu menjadi bisa trending topik? Mungkin karena kejadiannya menarik, itu satu. Dan kedua, saya tidak tahu ini siapa yang kemudian memulai. Memunculkanlah tokoh-tokoh siapa pelakunya. Tidak hanya bicara soal wakil ketua DPRD, tapi istri tua sama istri muda. Dibanding-bandingkanlah di situ kan. Bahwa istri tuanya adalah seorang dokter, ada seorang yang cantik, seorang ibu, dengan istri muda, pelakornya yang masih anak lulusan SMA, dia kelihatannya juga agak nakal dan lain-lain. Nah itu sebenarnya yang jadi ramai gitu loh. Dan bagi saya mungkin pada saatnya Indonesia bisa dipersatukan gara-gara kasus itu, gitu kan. Tapi dari sudut etika politik, permasalahan ini, apakah perlu ada, katakanlah misalnya wakil ketua DPRD itu disuruh mundur, atau bahkan berhenti? Sejauh ini di Golkar sudah ya, tapi terakhir itu memang Dewan Kehormatannya DPRD itu sedang mengusut kasus ini. Karena bagaimanapun ini ada persoalan politis juga di sini kan, di antara partai yang besar itu dengan partai yang lain. Bagi saya, kalau menurut saya mundur. Karena secara moral, sosok dari pelaku itu sudah tercederai.
Artinya kalau begitu Bung Irwan sepakat nggak bahwa politik itu selalu terkait dengan perselingkuhan, dengan korupsi? Sepertinya begitu ya. Kalau kita lihat sejarahnya dari awal kan memang begitu Iya. kan selalu berulang-ulang kan. Harta, tahta, wanita kan tidak Betul, jauh juga. Gitu. betul. Politik kan akan Iya. akan lari ke sana. Saya pernah ingat kok beberapa tahun yang lalu ada salah seorang anggota DPR terhormat. Iya. Dia juga sempat viral gara-gara Iya. video sedang melakukan adegan tidak senonoh, Betul. terekam dan tersebar itu. Ya, ke depan bisa mensaring anggota dewan yang lebih bersih, yang lebih Agak susah memiliki- karena sekali lagi kan ini kira-kira menyangkut bagaimana, masalah. Bang? Tapi menurut saya ini partai. Ini tugas partai. Oke. Tugas partai yang untuk memfilter ya bagaimanapun. Dan ya tugas Dewan Kehormatan di setiap lembaga legislatif di seluruh Indonesia juga betul-betul harus mengontrol. Saya pikir kejadiannya tidak hanya itu saja ya. Saya masih ingat kok beberapa anggota DPRD ada yang tidak salah meninggal dan meninggalnya pada saat dia sedang berhubungan intim dengan seorang perempuan nakal di sebuah Oke. ini. Mungkin beberapa bulan yang lalu lah. Tapi itu kurang terekspos karena meninggal kan. Dan banyak lagi lah yang tertangkap karena sabu, yang kalau korupsi mah sudah banyak lah ya. Iya. Tertangkap karena sabu. Ini tugas berat dari setiap lembaga legislatif karena bagaimanapun mereka adalah wakil rakyat. Itu. Oke, terima kasih Bung Irwan. Cukup ramai ya. Cukup ramai ini untuk minggu ini. Iya. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita akan bahas lagi Oke. berita-berita yang lebih menarik. Oke. Terima kasih sekali lagi buat Bung Irwan. Terima kasih telah menyaksikan Tajuk Rencana hanya di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Matanya Indonesia. Indonesia.